Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman fitness mania. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Muscle Ervan. Channel yang menyajikan berbagai tayangan tentang video bagaimana melatih otot-otot tubuh kita di tempat gym ataupun di rumah dengan menggunakan alat ataupun menggunakan beban badan sendiri. Tetap selalu ya doa yang terbaik buat teman-teman yang selalu setia mensupport dan mendukung channel saya. Terima kasih doa-doa kebaikan untuk teman-teman semua. Baik, siang ini saya akan berbagi tips atau juga sharing bagaimana sih beban yang tepat untuk kita. Nah, beban yang tepat untuk kita apakah harus berat ataupun harus ringan. Nah, ini ya, tetap simak ya. Baik, teman-teman, khususnya ini untuk pemula. Ingat, ketika kita untuk memulai gym atau memulai fitness, perhatikan dulu teman-teman itu yang pertama adalah tekniknya. Nah, teknik atau perform atau penampilan ataupun gerakan, nah istilahnya gerakan. Pasti itu penting. Nah, sama dengan sini misalkan kita berbicara beban yang paling tepat itu adalah beban yang berapa, Mas? Nah, berapa ya? Nah, itu dia. Nah, begini. Cara mengukur beban yang tepat bagi kita itu ada dua indikator. Ada dua penilaian. Ada dua kategori. Yang pertama yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu tekniknya dulu harus dipahami. Konsepnya harus dipahami dulu. Bagaimana itu, Mas? Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan ngelatih bicep curl. Nah, ingat ketika kita melatih gerakan seperti ini, pahami dulu ya teman-teman, konsepnya ada 3. Jadi posisi seperti ini, kita narik ke atas, berhenti di sini, ini adalah positif. Nah, positif. Nah, kemudian puncak berhentinya beban di puncak ini adalah statis. Kemudian turun. Nah, itu negatif. Jadi gerakan konsep dari semua gerakan, entah itu bicep, shoulder, deadlift, chest, itu ada 3, yaitu yang pertama adalah positif, nah, statisnya, puncak ini adalah statis, kemudian turunnya ini negatif. Nah, itu jadi yang pertama, indikator yang pertama adalah itu ya teman-teman, harus pahami dulu konsepnya 3 bagian itu. Yang pertama yaitu positif, negatif, dan statis. Jadi positif, puncaknya statis berhenti, kemudian turun negatif. Nah, bagaimana cara menghitung 3 bagian itu, Mas? Yaitu teman-teman harus mengontrol. Ingat, mainkan kontrol. Katanya UMAD itu adalah MMC, Mind Muscle Connection, harus dikontrol. Jadi ketika kita mengangkat bicep, nah ini kontrol pelan, turun, nah seperti ini. Kemudian positif, statis, negatif, turun lagi. Nah ini, jadi ketika teman-teman menggunakan beban, misalkan saya pakai beban 10 kilo, jadi ketika saya memungkinkan untuk melakukan gerakan ini, gerakan positif, statis, negatif. Nah, ingat, tidak ada rowing, badan tidak ada rowing, tidak ada ayunan. Artinya beban ini cukup buat saya. Nah, tapi ketika teman-teman menggunakan beban ini 10 kilo, tetapi badannya ikut juga rowing, mengayun, nah, langsung tidak ada kontrol, tidak ada statisnya, seperti ini. Nah, itu berarti bebannya terlalu berat. Nah, ya. Dan yang kedua adalah yang pertama adalah itu memahami konsep 3 gerakan, yaitu konsep positif, negatif, ataupun statis. Sama ketika teman-teman melatih lateral, misalkan lurus, ya ini bisa ditahan statis, kemudian turun negatif, positif, statis, turun negatif. Nah, itu berarti teman-teman sudah pas bebannya ya. Jadi harus pahami, harus benar-benar dipahami, terutama untuk yang para pemula. Jangan hanya karena melihat badan teman yang sudah besar itu ngangkatnya berat-berat, kita ikut-ikutan berat. Jangan. Kita yang perhatikan, kita juga pikirkan adalah
fatigue-nya, efek kelelahannya. Dan yang kedua, indikator yang kedua yaitu jumlah repetisi. Jumlah repetisi. Ingat teman-teman, jika teman-teman ingin menaikkan massa otot atau hypertrofi, itu setnya antara kisaran dari 6 repetisi sampai 12 repetisi. Paham maksud saya ya? Jadi 6 sampai 12 repetisi. Jika teman-teman mengangkat beban memakai 10 kilo, misalkan di bawahnya 6 repetisi, itu hanya 5 repetisi, berarti beban itu terlalu berat. Tetapi jika beban teman-teman lebih dari 12 repetisi, misalkan ini saya pakai 2 kilo. Nah, kontrolnya juga bagus, seperti ini, positif, negatif, statis puncak, turun, positif, statis, negatif. Nah, teman-teman lebih melakukannya dari 12, berarti bebannya itu terlalu ringan. Nah, ingat itu. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, berapa sih beban berat yang tepat buat kita? Nah, itu ada 2 menurut saya tadi, yaitu memahami konsep bagian dari gerakan positif, statis, dan negatif. Nah, yang kedua adalah dari hitungan repetisi. Jika teman-teman menggunakan beban, misalkan beban itu 10 kilo atau 7,5 kilo terlalu berat, tidak sampai 6 repetisi, 5 repetisi, itu berarti bebannya terlalu berat. Tetapi jika bebannya 2 kilo, teman-teman bisa sampai 12, 13, berarti itu bebannya terlalu ringan. Ya, ingat. Jadi, terus apa Mas dampaknya Mas? Nah, teman-teman kan pasti tahu, ketika kita latihan adalah untuk hypertrofi atau menaikkan massa otot. Jadi ketika beban itu terlalu berat, efeknya juga kita rawan cedera. Nah, tetapi ketika kita menggunakan beban yang terlalu ringan, untuk hypertrofinya juga kurang bagus. Paham ya teman-teman ya? Nah, baik, terima kasih sudah mendengarkan atau berbagi tips dengan saya. Jika teman-teman ada unek-unek ataupun ada saran ataupun ada masukan dari teman-teman, tetap masukannya ataupun komentarnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Maskal Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Tetap semangat ya.